Satu dekade kepresidenan Jokowi merusak 3 fondasi dasar dari demokrasi. Yang pertama adalah fondasi ruang publik untuk mengkritik, itu rusak. Banyak kriminalisasi dan terakhir serangan-serangan. Yang kedua adalah fondasi oposisi. Oposisi itu penting untuk kontrol dan keseimbangan. Dan yang ketiga adalah rusaknya fondasi integritas pemilu. Inilah yang menyebabkan tahun lalu untuk pertama kalinya Indonesia masuk dalam kategori negara autokrasi. Jadi bukan negara demokrasi lagi, tapi punya pemilu gitu. Dan tahun ini selama 18 bulan sejak pemerintahan Prabowo, berakhirnya demokrasi itu ditandai dengan menguatnya remilitarisme itu gitu. Remilitarisasi ini menggenapi berakhirnya demokrasi Indonesia. Oke, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati para pembicara dan para hadirin sekalian, saya kira kalau menjawab moderator tadi memang tidak ada jawaban lain kecuali kita melakukan konfrontasi, melakukan perlawanan terbuka. Sebab pelemahan demokrasi di Indonesia, penutupan ruang publik di Indonesia, pengerusakan fondasi demokrasi di Indonesia sudah dilakukan sedemikian terbuka. Hari ini Amnesty International merilis laporan setebal 156 halaman, 156 halaman berisi tentang bagaimana pemerintahan hari ini di bawah Prabowo dan Gibran membangun musuh khayalan. Kami berjudul membangun musuh khayalan. Dengan mengandalkan salah satu ciri dari otoritarianisme, yaitu menggunakan retorika nasionalisme yang agresif. Apa itu? Tuduhan antek asing kepada warga yang kritis, siapapun, apakah ia seorang jurnalis seperti Tempo misalnya, atau seorang aktivis lingkungan seperti Iqbal Damanik, atau seperti Andri Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia. Kasus Iqbal, Tempo, Andri Yunus banyak kami bahas di dalam laporan ini. Setelah kami selidiki, ternyata ini bukanlah lontaran-lontaran spontan dari seorang Prabowo Subianto. Ini adalah orkestrasi yang kami sebut sebagai orkestrasi kampanye yang terkoordinasi untuk menyesatkan publik. Jadi koordinasinya adalah koordinasi penyesatan. Ketimbang berdebat tentang substansi kebijakan, kita diajak untuk melihat identitas kita. Apakah kita pro asing atau anti asing? Tanpa kita bisa punya kesempatan untuk memeriksa apa sebenarnya tindakan pemerintah, kebijakan pemerintah. Apakah pro asing atau anti asing? Retorika itu yang kami sebut sebagai koordinasi penyesatan, itu digunakan juga oleh para menteri. Dari mulai Menteri Bahlil, Menteri Fadlizon, sampai dengan bicara presiden yaitu Hasan Nasbi. Apa? Jadi saya kemarin mengurus tanaman saya, memperbaiki lidah mertua. Saya pikir lidah mertua serusak-rusaknya masih bisa kita tumbuhkan. Yang susah itu lidah bakom pemerintah. Yang tajam itu ternyata bukan lidah buaya, tapi lidah presiden. Jadi saya kira kita harus melakukan konfrontasi itu. Dan di dalam memperbaiki lidah mertua yang rusak dalam tanaman, itu kita harus mengguntingnya itu. Untuk menanamnya kembali gitu. Jadi mungkin sudah waktunya pemerintahan ini tidak dilanjutkan. Kecuali
Mereka menghentikan koordinasi penyesatan tadi itu. Ini berbahaya. Kenapa? Karena orkestrasi kampanye penyesatan itu terhubung ke seluruh jejaring media sosial, seluruh buzzer-buzzer itu, yang sebagian besar berafiliasi ke militer atau orang-orang militer, dan memperlihatkan kebangkitan militer seperti yang hari ini kita bahas gitu ya. Jadi yang terjadi pada kasus Andri Yunus hanyalah konsekuensi dari orkestrasi yang sistematik untuk memusuhi para aktivis, para jurnalis, para akademisi sebagai musuh khayalan dari Indonesia itu. Dengan tuduhan macam-macam, Kontras, LBH, dan seterusnya dituduh sebagai anteknya Soros gitu. Tidak ada buktinya. Kalaupun ada buktinya, itu seluruhnya prosesnya terbuka. Tidak ada yang salah. Di dalam hukum hak asasi manusia, pasal 22 Kovenan Hak Sipil dan Politik, setiap orang berhak untuk berorganisasi, berserikat, dan mencari pendanaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dikaitkan dengan dana bantuan asing dari luar negeri, lebih banyak bantuan asing kepada pemerintah daripada kepada para aktivis misalnya gitu. Itu bisa kita periksa di Kementerian Keuangan, di seluruh kementerian, termasuk apalagi Badan Penanggulangan Terorisme. Nah, kenapa ini semua terjadi? Ada dua sebab menurut saya. Yang pertama, karena transisi demokrasi Indonesia di tahun 98 itu masih menyisakan warisan otoritarianisme. Dalam sudut pandang reformasi militer, masih dipertahankannya komando-komando teritorial. Bahkan di era pemerintahan Prabowo, komando teritorial itu bertambah. Ada yang tahu jumlahnya berapa sekarang? Belumnya 22 komando teritorial, Kodam. Sekarang menjadi ditambah 12 lagi, artinya 34. Dan kita sudah membentuk 100 batalion. Akan dibentuk lagi 500 batalion baru untuk pembangunan. 100 batalion artinya 20% wilayah Kabupaten Indonesia itu bisa berada di bawah bayang-bayang Angkatan Darat. 500 batalion baru artinya seluruh wilayah kabupaten berada di bawah bayang-bayang Angkatan Darat, di bawah bayang-bayang militer. Dengan kata lain, Indonesia tidak pantas lagi disebut sebagai negara demokrasi, tapi negara junta militer. Hanya pemilunya masih disisakan. Jadi demokrasi formalnya masih disisakan, yaitu pemilu. Tapi sebenarnya sudah kehilangan integritasnya. Gitu. Jadi indeks dunia sekarang dan pandangan kita semua sudah tidak mungkin lagi menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi. Kenapa? Satu dekade kepresidenan Jokowi merusak 3 fondasi dasar dari demokrasi. 3 fondasi minimal dari negara untuk disebut sebagai demokrasi. Yang pertama adalah fondasi ruang publik untuk mengkritik. Itu rusak. Banyak kriminalisasi dan terakhir serangan-serangan. Yang kedua adalah fondasi oposisi. Oposisi itu penting untuk kontrol dan keseimbangan. Dan yang ketiga adalah rusaknya fondasi integritas pemilu. Inilah yang menyebabkan tahun lalu, ya, untuk pertama kalinya, Indonesia masuk dalam kategori negara autokrasi. Jadi bukan negara demokrasi lagi, tapi punya pemilu. Gitu. Dan tahun ini, selama 18 bulan sejak pemerintahan Prabowo, berakhirnya demokrasi itu ditandai dengan menguatnya remiliterisme itu. Gitu. Apakah lalu kita bisa dibilang anti militer? Tidak. Justru kita ingin membangun postur militer yang profesional, yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu di sektor pertahanan. Kita ingin punya kemampuan militer seperti Iran setidaknya, kalau tidak bisa seperti Tiongkok atau seperti Amerika. Punya anti-intercept rudal. Punya kapal perang yang lewat perairan Lombok nggak ada yang negur. Punya kapal perang seperti Amerika lewat perairan Sumatera, nggak ditegur oleh Indonesia. Karena Indonesia nggak punya kapal perang yang sama. Mengejar mungkin nggak cukup. Ibarat bajai
ngejar Lamborghini. Mustahil. Kesejahteraan prajurit juga masih rendah. Boro-boro mau sejahtera. Cicilan anak, pendidikan, kuliah, rumah masih jadi masalah. Dan negara tidak mensejahterakan mereka. Harusnya ketika mereka masuk tentara, sumpah mati untuk demi negara, demi nusa bangsa, mereka dijamin kesejahteraannya, mereka dijamin anak-anaknya pendidikannya, mereka dijamin rumah-rumahnya gitu. Tapi yang terjadi tidak. Hanya jenderal-jenderalnya diberikan keleluasan untuk berbisnis gitu ya. Prajurit yang sejahtera, prajurit yang ikut tentara dan jenderal untuk berbisnis. Banyak prajurit di bawah itu, boro-boro sejahtera. Bulanan aja susah. Saya sering menerima beberapa kontak dari sersan, dari kopral, yang anaknya masuk kuliah UGM nggak sanggup dia bayar. Padahal UGM. Belum Universitas Harvard seperti masuk ID. Remilitarisasi ini menggenapi berakhirnya demokrasi Indonesia gitu. Apakah berarti tidak akan ada kebebasan? Apakah masih adanya kebebasan itu berarti Indonesia masih demokrasi? Menjadi negara otoriter tidak berarti kebebasan tidak ada sama sekali. Bahkan menjadi negara totaliter, negara yang fasis seperti Jerman atau seperti Italia, kebebasan itu masih ada. Tapi disebut oleh Antonio Toscano sebagai the fainted liberty. Jadi kebebasan yang lemah. Jadi Anda bisa ngomong seperti ini, seperti saya. Gitu. Tapi ketika Anda menerobos masuk ke Hotel Fairmont, Anda bisa berakhir dengan serangan zat asam kuat. Kalau Anda mobilisir buruh, tergantung. Kalau mobilisir buruhnya ke depan istana, nyanyi sama presiden, aman. Bahkan dapat sembako pulangnya. Tapi kalau Anda demonstrasinya di depan DPR, berteriak-teriak keras, Anda bisa berujung dengan kriminalisasi atau berujung dengan intimidasi. Jadi, sekarang bagaimana mengembalikannya? Apa yang saya sebut sebagai konfrontasi? Kita nggak bisa lagi mengkompromikan bahwa, komando teritorial masih diperlukan karena misalnya kita berbatasan dengan negara lain. Nggak perlu. Kecuali kita punya kajian strategis bahwa Malaysia kekuatan militernya mengancam kita, baru kita bangun Kodam di sana untuk mengawasi perbatasan. Kalau Papua Nugini di perbatasan Wutung mengancam teritori Indonesia, baru kita kerahkan militer. Kalau perairan laut kita di Darwin dengan Australia ada pergerakan militer yang mengancam kedaulatan Indonesia, baru kita siapkan postur militer kita. Perbatasan itu tidak di semua provinsi gitu. Sekarang ini di semua provinsi, hampir di semua provinsi. Maksudnya pengerahan komando-komando teritorial itu. Dan ini sebenarnya kesalahan dari revisi undang-undang TNI gitu. Jadi saya kira kita tidak lagi bisa mentoleransi perluasan peran militer bukan karena kita tidak suka militer, tapi karena itu justru merugikan kepentingan militer gitu.